Gardu distribusi merupakan suatu komponen sistem distribusi tenaga listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah agar dapat digunakan langsung oleh konsumen. Berdasarkan pemasangan dan konstruksinya, gardu distribusi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada gardu portal, yang kedua ada gardu cantol, yang ketiga ada gardu beton, lalu yang keempat ada gardu kios. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kondisi existing dari gardu cantol yang terdapat di kawasan kampus Politeknik Negeri Semarang, tepatnya di dekat Gedung Teknik Elektro. Secara visual, kita bisa melihat beberapa bagian utama yang ada di sini, mulai dari struktur penyangga, dudukan, hingga komponen proteksi. Namun, yang paling mencolok tentu saja adalah unit transformatornya yang berada di bagian atas. Nah, bicara soal transformator, unit yang digunakan pada gardu ini adalah transformator 1 fasa dan transformator 3 fasa. Sebagian besar pada jaringan distribusi sekarang menggunakan transformator 3 fasa untuk jenis outdoor dengan ukuran lebih kecil dibandingkan jenis indoor. Ukuran trafo outdoor ini lebih ringkas karena dilengkapi oleh sirip pendingin alami yang tahan cuaca ekstrim. Penempatan di atas tiang juga jauh lebih efisien karena lahan tidak membutuhkan bangunan permanen. Kalau diperhatikan, posisi trafonya menempel kuat hanya pada satu tiang tumpu saja, yang secara spesifik dikenal sebagai gardu cantol. Gardu cantol merupakan salah satu jenis gardu listrik yang secara konstruksi hanya memerlukan satu tiang tumpu sebagai penyangga utama seluruh komponennya. Pada gardu ini, transformator distribusi dipasang atau dicantolkan langsung pada struktur tiang menggunakan braket khusus, sehingga sangat efektif untuk penghematan ruang di area pemukiman padat atau pinggir jalan yang sempit. Secara teknis, gardu cantol berfungsi untuk menurunkan tegangan menengah sebesar 20 kV dari jaringan PLN menjadi tegangan rendah 220 atau 380 volt yang aman digunakan oleh perangkat elektronik di rumah maupun industri kecil. Meskipun memiliki desain yang ringkas, gardu ini tetap dilengkapi dengan sistem proteksi yang lengkap untuk menjamin keamanan operasional. Komponen pelindung seperti lightning arrestor dipasang untuk menangkal gangguan petir, sementara fuse cutout atau fuse FCO berfungsi sebagai pengaman lebur saat terjadi hubungan singkat atau beban berlebih, di mana di bagian bawah terdapat panel low voltage main distribution panel atau LVMDP yang mengatur pembagian beban ke kabel-kabel saluran udara tegangan rendah, efisiensi biaya pembangunan dan kemudahan dalam proses pemeliharaan menjadikan gardu cantol sebagai solusi utama dalam memperluas jangkauan distribusi energi listrik secara praktis dan andal. Pada bagian bawah tiang gardu ini terdapat panel distribusi atau secara teknis disebut perangkat hubung bagi tegangan rendah yang merupakan jantung pembangkit listrik setelah energi keluar dari transformator. Disinilah listrik dikontrol, diproteksi, dan dibagi ke berbagai kelompok beban atau konsumen. Terlihat pada dokumentasi kami, pengamanan untuk kabel pada gardu ini dilakukan dengan pemasangan pipa PVC tebal pada kabel gardu distribusi sebagai standar teknis untuk menjamin keselamatan operasional dan keselamatan publik. Pipa ini sebagai selongsong pelindung mechanical protection bagi kabel yang keluar dari trafo menuju panel distribusi atau dari panel menuju jaringan tegangan rendah. Meskipun kabel sudah memiliki isolasi sendiri, pipa PVC juga memberikan lapisan non-konduktif ekstra untuk mencegah arus bocor menyentuh struktur logam gardu. Persyaratan teknis panel yang baik sesuai dengan standar PUIL, yaitu sebuah panel harus memenuhi syarat. Yang pertama, kerapian. Kabel harus ditata menggunakan kabel duct dan diberi label atau penomeran agar mudah dilacak saat terjadi kerusakan. Yang kedua, ventilasi. Panel harus memiliki celah udara atau kipas jika suhu di dalamnya cenderung panas akibat beban tinggi. Dan yang ketiga, aksesibilitas.
Lokasi panel tidak boleh terhalang barang, harus mudah dijangkau dalam keadaan darurat, dan memiliki penerangan yang cukup. Dan yang terakhir, IP rating, tingkat perlindungan terhadap debu dan air. Misalnya, IP44 untuk indoor atau IP65 untuk outdoor. Keberadaan gardu distribusi beserta seluruh komponen pendukungnya, mulai dari transformator hingga sistem proteksi pada PHBTR, merupakan infrastruktur vital yang menjamin keberlangsungan distribusi energi listrik hingga ke tangan konsumen. Standarisasi teknis yang ketat dan pemeliharaan yang konsisten bukan sekadar prosedur formal, melainkan langkah preventif krusial untuk menjaga keandalan sistem dan meminimalisir risiko kegagalan operasional. Dengan integrasi komponen yang sesuai standar PUIL, sistem distribusi tidak hanya mampu menyalurkan daya secara efisien, tetapi juga menciptakan lingkungan ketenaga listrikan yang aman bagi petugas teknis maupun masyarakat luas.